kita kedatangan dua narasumber nih guys. Bagaimana kabar kalian? Baik dong. Baik. Wah, Kali ini artinya kami akan kalian ini sangat menanyakan bahagia ya. Iya dong. Kali ini kami akan menanyakan seputar tentang ekoenzim. Beberapa Iya. kami masih penasaran beberapa mengenai ekoenzim itu sendiri. Kali ini kami akan bertanya langsung kepada narasumber kita. Yaitu Novika dan Risti. Nah guys, tadi kami cut beberapa detik karena minuman kami datang. Ya. Sorry guys. Nah, kami juga memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian teman-teman. Apa sih ekoenzim tersebut? Kami masih kurang mengerti mengenai ekoenzim tersebut. Iya, apa sih? Bisa nggak kalian jelaskan teman-teman? Bisa dong. Setuju Risti. Asik, ini orang Iya. narasumber kita ini sangat kece ya guys ya. Jadi gini teman-teman. Jadi ekoenzim itu dia itu kayak mikroorganisme yang kita diamkan itu dan kita ambil dari limbah-limbah organik. Kita tahu kalau di sekitar kita itu kan banyak kali limbah organik yang jarang dipergunakan orang-orang sehingga membuat limbah yang begitu melimpah. Walaupun dia terurai, tapi dia kan menghasilkan bau busuk ya, dan tidak akan menghasilkan hal yang berguna gitu. Makanya diciptakan ekoenzim ini sebagai satu hal yang baik, yaitu mikroorganisme yang diolah dari limbah organik. Dan pada akhirnya dia itu menghasilkan ekoenzim ini yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang tidak baik, teman-teman. Wah, sangat bagus Sangat ya bagus ekoenzim ya ini ya. ekoenzim. Sekali ya. Keren. Ini cocok untuk kita di udara dingin yang memiliki banyak tanaman sayuran dan limbahnya. Iya, betul sekali. Itu juga salah satu manfaat Dari ekoenzim. Ya, kalian sudah memberitahu satu manfaat. Kami ingin lebih mengetahui seluas apa sih manfaat dari ekoenzim. Iya, mendalami. Masa cuma satu manfaat yang kalian kasih tahu. Banyak ya. Oke, di sini aku akan membilang atau memaparkan kepada kalian manfaat-manfaat yang kita ketahui dari ekoenzim ini. Nah, yang pertama itu pada Sekolah SMA Santa Maria telah melakukan program itu pembuatan ekoenzim ini dituangkan ke Danau Toba, sehingga Danau Toba daerah-daerah yang khusus itu yang memiliki sampah itu ataupun airnya yang kurang jernih, suster dan guru-guru Santa Maria itu menuangkan ekoenzim sehingga air Danau Toba itu bisa jernih dan bersih. Nah, selanjutnya itu juga bisa sebagai pewangi udara. Misalnya udara kita itu ataupun daerah-daerah kita itu banyak asap-asap mobil gitu, jadi kita bisa menyemprotkannya ke udara, jadi udara kita itu lebih segar dan lebih higienis. Nah, bisa juga sebagai sabun cuci piring dan sabun cuci baju loh, kalian baru tahu kan? Wow, keren juga ya ekoenzim ini. Berarti ekoenzim juga bisa membersihkan udara yang memiliki polusi seperti kita ini, seperti di tempat padat seperti di Kawanjahe ini. Benar sekali Amos, benar sekali. Kan kami juga mau membuat ekoenzim. Apakah ada tips dan trik untuk bahan-bahan dari ekoenzim Iya, tersebut? bagaimana cara pembuatan Iya. ekoenzim? Ada. Ada dong. Wah, kasih tahu dong. Kami penasaran banget nih. Nah, Penasaran. ekoenzim itu kan kita bisa dapatkan kalau ada bahan-bahannya. Segala hal itu bisa kita dapat kalau ada bahan-bahannya. Yap, betul Wah. sekali. Jadi seperti yang tadi kita ulas itu ekoenzim ini dibuat dari hal-hal yang telah melimpah di warga Kawanjahe ini. Contohnya limbah-limbah organiknya. Kita tahu pasar pusat Kawanjahe itu banyak kali limbah sayur mayur, buah-buahnya teman-teman. Jadi Iya. kita sebagai pelajar bisa aja dong mengambil buah-buah dan sayur itu. Nah, caranya itu mudah sekali teman-teman. Bagaimana tuh? Iya, Tahu. kami sangat Iya ya, penasaran. aku juga kepo gimana ya. Lalu kalian tuangkan misalnya ke tanaman dan tanaman itu akan menjadi rusak ataupun bakalan menimbulkan hal-hal negatif selainnya dan tidak berhasil nih tanamannya. Nah, selain yang kedua yaitu dia tidak dapat menggantikan hal-hal yang dapat membersihkan yang saya bilang tadi. Contohnya seperti pembersih noda berminyak pada benda. Ya. Dan itu kita tidak bisa membersihkannya dengan ekoenzim nih teman-teman, karena ekoenzim ini kan juga dia bersifat kental dan dia tidak akan bisa membersihkan noda-noda minyak yang berat pada daerah atau permukaan tertentu. Nah, itu dia dari aku. Berarti meskipun memiliki hal-hal yang bagus dari ekoenzim ini memiliki beberapa dampak negatif meskipun tidak terlalu berdampak Banyak. pada alam Ya. dan Ya, betul. itu juga kita harus memiliki keahlian untuk membuat ekoenzim tersebut. Betul sekali. Karena kalau gagal ya dia juga berdampak bau. Bau, gitu. iya. Kita sendiri. Berarti kita itu membuatnya itu harus teliti dengan ya.
Iya. Kritik. Wah. Di sini saya juga bertanya teman-teman, apakah ekoenzim itu bisa seperti magic? Hal yang tidak mungkin bisa kita bayangkan bisa dilakukan ekoenzim tersebut, Pasti teman-teman. ada. Ya. Keren juga ya ekoenzim ini. Nah, jadi hal fakta lain itu yang sering kita ketahui, ekoenzim ini walaupun dia seperti limbah yang sudah membusuk, tapi dia itu bisa jadi pasta gigi, teman-teman. Dia bisa membersihkan bau mulut dan juga gigi kita. Nah, jadi dia itu bisa juga menjadi pengganti pasta gigi. Selain itu, bekas-bekas luka atau luka bakar, bisul itu juga bisa disembuhkan oleh ekoenzim ini, seperti fakta yang telah kita dapatkan ini. nih, Wah, teman-teman. keren sekali ya manfaat-manfaat dari Apakah ekoenzim. ekoenzim ini bisa menyembuhkan luka-luka bakar? Bisa? Bisa dong, dia itu setiap luka-luka yang terbakar kalau dia pengolahannya pas dan cocok, dia pasti bisa menyembuhkan karena ada organisme pembunuh bakteri di dalamnya. Karena Keren. ketika kita mengalami luka pasti ada bakteri di dalamnya, Iya. makanya luka itu bisa berkembang. Ya, keren. Wah, berarti ekoenzim ini sangat memiliki banyak manfaat meskipun dampak Ada dampak negatifnya negatifnya. meski tidak terlalu betul berdampak. sekali. Ya, tapi dampak negatifnya itu tidak terlalu besar Kelihatan. dibandingkan dengan kebesaran yang pembersihan di dampak positif yang begitu banyak di lingkungan Iya. kita, teman-teman. Itu sangat bagus teman-teman. Jadi ini juga teman-teman, siapakah penemu dari ekoenzim tersebut? Pasti dia orang yang sangat jenius dan pintar teman-teman. Iya, kita juga penasaran nih. Juga bisa menemukan hal sebagus itu. Iya. Jadi, penemu ekoenzim ini yaitu dokter dari Thailand yang bernama Rosukon. Nah, ilmuwan ini berasal dari Thailand dan dia merupakan salah satu orang yang pendiri asosiasi petani pada Thailand nih. Dia membangun salah satu kebun dan kebunnya itu merupakan berasal dari ekoenzim semua, teman-teman. Nah, itu ilmu ini mengatakan bahwa ekoenzim ini merupakan pembawa dampak positif pada pertanian khususnya daerah-daerah seperti kita ini yang banyak pertanian seperti jeruk, cabai dan lain-lain gitu. Jadi dia itu pakai di lahannya dulu ya. Iya, baru dia mengupakan ke kita masyarakat nih gitu. Berarti dia tidak sembarangan memberitahu ekoenzim ini kepada khalayak umum. Sekalian sudah menjelaskan nih mengenai manfaat ekoenzim tadi untuk kita sebagai manusia dan tumbuh-tumbuhan. Apakah ada manfaat lain? Mungkin untuk peternakan bisa jadi? Atau untuk perawatan wajah bisa jadi? Iya. Oke, jadi aku tahu nih, selain dari tanaman ataupun udara, ekoenzim ini juga bermanfaat bagi peternakan yang ada. Contohnya yaitu peternakan babi dan peternakan ayam. Nah, pada peternakan babi ini dapat mengurangi bau tidak sedap dari kotoran babi, dapat meningkatkan kekebalan tubuh babi, dan dapat mengurangi penggunaan antibiotik pada peternakan ayam dan babi. Nah, sekian dari aku nih. Rizky, apakah ada pendapat yang lain? Iya. Ada dong. Oke. Wow. Jadi ekoenzim ini banyak banget manfaatnya, teman-teman. Selain itu, ekoenzim ini juga bisa untuk menghilangkan bekas luka ataupun luka-luka yang sering terjadi di ternak kita. Karena kalau menghilangkan bekas luka ataupun luka-luka yang sering terjadi di ternak kita, karena kalau peternakan itu kan identik dengan banyak, dia melimpah di situ semua, jadi dia sering melukai sesamanya. Nah, jadi luka-luka yang dihasilkan itu bisa diobati dengan ekoenzim ini. Selain itu kan seperti peternakan babi itu sering banyak air liur yang berlebihan, menyebabkan bakteri-bakteri yang terjadi itu kayak berlebihan di dia. Jadi ekoenzim ini juga bisa mengurangi air liur yang ada di bakteri yang terdapat di air liur babi ini ataupun ayam ini, teman-teman. Dan untuk wajah nih, ini yang paling penting karena kita sering banget mencoba-coba skincare. Iya, aduh. Nah, siapa sangka kalau bahan organik yang terlihat seperti kotoran itu bisa mengobati jerawat-jerawat yang ada di muka kita loh, teman-teman. Yakni itu adalah masalah yang paling besar ya di hidup kita, jerawat itu. Nah, dia bisa mengobati itu, teman-teman. Iya, berarti ekoenzim sangat keren teman-teman. Sangat bermanfaat ya bagi manusia. Nah teman-teman, saya salut kepada teman kita, kedua narasumber kita bisa menjelaskan mengenai semua ekoenzim. Nah, sudah dijelaskan narasumber kita bahwa
bahwa ekoenzim memiliki banyak manfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah dan yang menonton video kami. Sekian dari podcast kami. Sebelum menutup podcast kita kali ini, sambut salam kami, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Bye-bye.